Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bertemu bagi kalian. Bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN secara online. Materi yang kita bahas tetap pada bab 1 dengan pemantapan bab 1 untuk pengayaan. Mari kita mulai. Terbentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan Dunkuritsu Sumiko Sakai, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa pemerintah Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Pengurus dan jumlah anggota BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widjodiningrat. Dengan wakil ketua ada 2 orang, yaitu Ichiban Nashiyushio dari orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Badan ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi, sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila di Jalan Pejabuan, Jakarta. BPUPKI beranggotakan 67 orang dengan rincian 56 orang Indonesia, 7 orang dari Jepang, dan 4 orang wakil dari Cina dan Arab. Sidang BPUPKI. Kita menuju yang pertama, sidang pertama. 1 hari setelah peresmian pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama dengan agenda merumuskan dasar negara. Dalam sidang tersebut muncul 3 usulan dari tokoh pendiri bangsa. Yang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan usulan pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Mr. Supomo menyampaikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Usulan yang ketiga datang dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Atas usul kawan yang ahli bahasa, usulan tadi kemudian diberi nama Pancasila, sehingga kita peringati setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ada 6 hal yang menjadi agenda dalam sidang resmi kedua BPUPKI, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan yang terakhir pendidikan dan pengajaran. Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara, yang pro republik sebanyak 55 orang, 6 orang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang menginginkan bentuk lain, dan 1 orang tidak memilih. Maka secara tidak langsung, bentuk negara kita adalah republik. Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI membentuk suatu panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Ketua Insinyur Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air, Ketua Raden Abikusno Cokro Suyoso. Panitia Ekonomi dan Keuangan, Ketua DRS Muhammad Hatta. Panitia Perancang membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian disebut Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Mr. Supomo, Wongso Nagoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, Supirman, dan A.A. Maramis.
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil merumuskan rancangan dasar negara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan, dan batang tubuh. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menyatakan pembukaan diambil dari Piagam Jakarta. Sejarah Piagam Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil yang sering disebut Panitia 9, dengan Ketua Insinyur Soekarno dan dengan tugas menampung aspirasi anggota untuk dibuat sebagai rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan suatu piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Terbentuknya BPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan anggota sebanyak 27 orang. Dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta, Penasehat Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan dan menetapkan dasar negara. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 13 atau pukul 1 malam. Tujuan penculikan adalah agar Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Proklamasi Kemerdekaan. Pada jam 23.30 malam, rombongan Soekarno tiba di Jakarta dan langsung menyuruh mencari tempat untuk merumuskan proklamasi dan berhasil mendapat tempat di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Perumusan teks proklamasi baru selesai pada jam 4 pagi. Proklamasi kemerdekaan dibacakan pada jam 10 pagi di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud, Latif Hindraningrat, dan Kodanko Singge dengan diiringi lagu Indonesia Raya secara spontan. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati yang kemudian sekarang dikenal sebagai bendera pusaka. Penetapan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang yang pertama dan berhasil memutuskan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang di dalamnya memuat Pancasila, mengangkat presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Membentuk suatu badan Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas sebagai pembantu presiden. Saya kira itu materi yang bisa Bapak berikan pada pagi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.